Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berjumpa lagi di pembelajaran tentang DHCP server. Jadi untuk mengambil keberkahan, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya ketua kelas silakan dipimpin doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembelajaran kita hari ini yaitu tentang DHCP server. Namun kita sebelum ke pembelajaran baru, di sini Bapak ingin mengingat kembali, menyamakan pemahaman kita tentang pembelajaran kita sebelumnya, yaitu jaringan peer-to-peer. Coba yang bisa menyampaikan apa itu jaringan peer-to-peer, silakan. Siapa yang masih ingat? Ya, silakan. Jaringan peer-to-peer adalah dua atau lebih kelas dan yang menggunakan kabel cross sebagai media penghubungnya agar semua media dapat saling terjaringan dan dapat berkomunikasi atau bertukar data. Di pembelajaran jaringan peer-to-peer, kita belajar tentang bagaimana menghubungkan perangkat tapi dengan pengaturan IP secara manual. Artinya kita mengisikan nomor IP-nya dulu pada segmen yang sama baru bisa terhubung. Sedangkan pada kesempatan ini kita akan belajar tentang DHCP server agar bisa menghubungkan beberapa perangkat sekaligus tanpa membutuhkan pengaturan IP secara manual kepada masing-masing komputer atau klien. Pertanyaan yang harus kita selesaikan, benarkah DHCP server memudahkan pekerjaan IT? Apabila ini mampu kita laksanakan, maka peluang kita untuk menjadi seorang IT jaringan sudah mulai terbuka. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama di sini dari sisi pengetahuan. Dari sisi pengetahuan, siswa harus mampu menjelaskan pengertian DHCP server. Itulah tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini. Oke, kepada siswa-siswi Bapak, silakan kameranya diaktifkan ya. Apabila kondisi pembelajaran sedang berlangsung, silakan kameranya dibuka. Kemudian mic-nya dimatikan bagi yang belum berkesempatan untuk bicara. Oke, baiklah, perhatikan di sini. Ini adalah kebutuhan perangkat kita untuk melakukan simulasi DHCP server. Sedangkan bagaimana melakukan konfigurasinya di sini saya akan demonstrasikan. Karena untuk menambahkan perangkat ini saya anggap semua sudah bisa ya. Karena di pembelajaran kita yang pertama itu sudah ada. Baiklah, sekarang perhatikan bagaimana cara menghubungkan antara server kemudian dengan kelima klien ini. Sekarang saya klik untuk tanda kabel. Kemudian kabel yang kita gunakan menggunakan kabel strike. Ini saya klik kabelnya. Kemudian kita klik pada bagian server. Saya pakai pas Ethernet 0. Kemudian kita hubungkan pada bagian switch. Saya pakai pas Ethernet 0. Kemudian kita lanjut menghubungkan PC pertama. Ini, kemudian pas Ethernet 0 kita sambung pada pas Ethernet 02. Nah, begitulah cara menyambungkan beberapa perangkat ini kepada switch yang kita sediakan ya. Apakah sudah bisa terhubung atau tidak? Kita double klik. Kemudian di bagian desktop, lalu IP configuration, kita klik DHCP. Nah, ini pertanda bahwa komputer kita sudah dapat terhubung kepada server ya. Secara otomatis nomor IP address-nya akan terisi, subnet max juga akan terisi. Jadi begitulah cara melakukan pengaturan DHCP. Ini berarti kita di sisi PC 4, maka yang kita atur ini berupa DHCP client. Silakan dilakukan praktek simulasi menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Server adalah seperangkat pengaturan yang dapat memberikan nomor IP secara otomatis kepada klien yang bersambung di jaringan yang sama. Bagaimana menurut pendapat yang lain? Pendapat saya,
proses penilaian pembelajaran kita akan lihat kesesuaian antara kunci jawaban dengan jawaban yang telah dikirimkan di Google Classroom. Ini untuk lembar jawaban LKPD. Kemudian untuk proses ini dinilai dari rekaman video yang telah dikirimkan. Nah, selamat siang. Berjumpa lagi di kesempatan kedua untuk sesi tanya jawab setelah kita mengerjakan beberapa tugas yang ada di LKPD dan evaluasi. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Intan. Manfaat apa yang diperoleh dari DHCP server sehingga disebut mempermudah pekerjaan ITI? Saya Pak, izin menanggapi. Ya, silakan Nur Hidayah. Menurut pendapat saya, kenapa disebut mempermudah pekerjaan IT? Karena dengan adanya DHCP server, kita tidak perlu lagi mengatur nomor IP address kepada setiap klien yang akan bersambung pada jaringannya. Ya, jawaban yang cukup bagus ya. Pendapat lain ada lagi? Ada Pak. Ya, silakan. Kira-kira yang mampu mengambil kesimpulan dari pembelajaran hari ini siapa? Saya Pak. Ya, silakan. Dimulai dari Rizda dulu ya, Rizda. Adapun kesimpulan Saya, Pak. Ya, silakan. Kesimpulan yang dapat saya ambil pada hari ini, pengertian DHCP adalah singkatan dari Dynamic Configuration Protocol, adalah layanan yang secara otomatis memberikan nomor IP kepada komputer yang memintanya. Coba ada yang ingin menyampaikan hasil refleksi pembelajarannya? Menurut saya yang belum dipahami dalam pembelajaran DHCP server pada kali ini adalah saya kurang paham tentang konfigurasi DHCP server. Kemudian juga sebelum kita akhiri di sini perlu Bapak sampaikan sebagai rencana tindak lanjut kita setelah pembelajaran ini selesai, maka kita harus berlatih secara terus untuk lebih mendalami materi DHCP server, karena materi ini juga akan berkaitan dengan materi selanjutnya, yaitu kita akan belajar tentang jaringan wireless. Jaringan wireless yaitu jaringan yang dihubungkan tanpa kabel, kemudian menggunakan DHCP server. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada kali ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Doa selesai. Nah, oke. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya tentang jaringan wireless. Kita akan simulasikan dan praktekkan bagaimana itu jaringan wireless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.